Terima kasih Anda masih bersama kami di 8 tahun CNN Indonesia Bright Up. Nah, ini berbicara soal kontestasi pemilu. Kalau tadi sudah mendengar suaranya itu seperti suara-suara ataupun lagu-lagu Gen Z begitu ya, Gen Z yang semangat dan lain sebagainya. Tetapi kalau berbicara soal Gen Z sendiri, ternyata menurut informasi yang saya dapatkan itu lebih dari 50% yang akan memilih nanti dalam pemilu 2024 adalah memang dari kalangan Gen Z. Nah, kebetulan tadi kami sudah sempat memberikan cue kepada Anda sedikit bisa teka-teki begitu ya. Siapa sih kira-kira ini yang bakal hadir di CNN Indonesia, tamu spesialnya? Nah, ternyata ada dari putra-putrinya calon Presiden Republik Indonesia 2024 nanti. Tapi kira-kira kenapa saya dari tadi sendiri saja nih ngomongnya ya? Kemana nih rekan saya Tiffany? Jangan sampai ini makan gaji buta ini. Harus kita langsung sapa nih. Di mana nih Tiffany? Ternyata di sini sudah bersama sosok alam nih ya. Kamu stok lama, sorry. Oke. Kamu kalau gitu saya nih keluar nih. Nggak Jangan usah, dong, ya, jangan dong. Soalnya jangan. nanti kita akan bertemu juga sama seorang sosok anak dari Anies Baswedan. Betul, sudah hadir ya di studio CNN Indonesia dalam rangka HUT ke-8 tahun CNN Indonesia. Ada putra dari calon Presiden Ganjar Pranowo, ada Muhammad Zinadin Alam, panggilannya Alam. Oke, halo Alam, Halo, apa Mbak kabar? Tiffany. Jadi Alam ini baru saja tiba dari kegiatan mengikuti kampanye Iya, ayah nemenin ya. bapak lah. Nemenin ya. Nemenin bapak. Tapi memang tiap hari seperti itu menemani Bapak atau bagaimana? Enggak sih, kebetulan malah ini pertama kali, Mas. Oh iya, pertama kali. kali bareng bapak dan ibu satu keluarga, karena baru ulang tahun saya. Gitu. Widih. Oke. Ayo coba yang mau ngasih Selamat hadiah ulang begitu tahun, ya. Terima kasih, Alam terima ulang kasih. tahun keberapa kalau boleh tahu? 22. Oh beda Oh, tipis. beda tipis sama Fani. Sama siapa? Paling sama Tiffany. Oh, Fani baru 19 tahun kok ini ya. Alhamdulillah. Kita juga menunggu kedatangan dari putri calon presiden Anies Baswedan ya, Mutiara Anissa Baswedan. Oke. Dan kami juga sebelumnya sudah mencoba untuk mengundang putra dari calon presiden Prabowo Subianto, Mas Didit, namun karena satu dan lain hal ya Mas Didit belum bisa bergabung ya di studio CNN Indonesia. Oke, kita ke Alam dulu deh. Yang baru gimana, saja ulang tahun, birthday boy. Thank you. Oke, berarti ini adalah kali pertama Alam ngikutin ayah kampanye. Karena mungkin dulu pas jadi calon gubernur atau menuju calon pilgub ya, mungkin belum masih kecil kan ya, belum banyak Dulu terlibat. Pernah juga, tapi Oke. ya ngintil biasa aja. Mbak Ngintil Tiffany. biasa. Ya, waktu kebetulan pas pilgub pertama malah lebih banyak. Pilgub kedua sama sekali nggak pernah ikut. Pilgub pertama karena SD, terus pas itu lagi break kelas. Oke, liburan. Akhirnya aku anggap itu kayak road trip aja, kayak liburan jalan-jalan kemana-kemana. Oke, ini kan pengalaman pertama ikut Bapak untuk kampanye begitu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini bagaimana pengalamannya begitu? Pengalaman pertama apakah ngelihat Bapak yang sampai tiap hari harus kampanye dan pergi kemanapun begitu, ini bagaimana nih sebagai seorang Gen Z, sebagai seorang pemuda yang jiwanya masih masih gereng begitu ya. Itu gimana itu? Sebenarnya sih asik ya, asik banget dalam arti itu pengalamannya banyak banget, Mas. Oke. Aku tuh punya suatu konsepsi pemikiran gitu. Waktu remaja itu mikir ini kita tuh hidup buat ngapain gitu loh. Kayak kebahagiaan tuh dicarinya kayak gimana. Terus aku ngeliat kalau hidup itu kayak buku. Dan kita itu penulisnya. Oke. Nah buku itu kan kosong kalau kita nggak ada pengalaman. Gitu. Makanya ini aku isi dengan pengalaman yang luar biasa karena aku nggak tahu akan dapat pengalaman seberharga ini kapan lagi. Akhirnya ya aku coba ngomong ke ayah, ya boleh nggak sih aku bantu tapi nggak secara langsung berkampanye gitu. Aku bantu aja dalam arti misalkan ayah butuh teman diskusi atau mungkin ayah butuh teman-teman yang lebih relevan untuk khususnya permasalahan anak muda gitu-gitu aku siap kok. Saatnya aku menyediakan diriku sendiri gitu untuk aku mau jalan-jalan ya. Mau jalan-jalan keliling Indonesia, mau cari pengalaman, mau ketemu teman-teman baru dan ngobrol sama orang-orang baru. Oke. Itu menarik loh kalau misalnya kita bisa, ibaratnya kalau misalnya seorang laki-laki, anak laki-laki dengan ayahnya itu kadang banyak yang agak segan begitu ya, agak persaingan dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kalau misalnya ngobrol sama sosok Bapak Ganjar Pranowo yang tentunya harus berdiskusi dan lain sebagainya? Pas banget nih. Oh, oke. Oke. Boleh. Ini menarik nih, boleh nih. Apa? Bisa Lagi- di lagi- loudspeaker kali ya? Coba. Iya. Halo. Boleh nih Ayah. mic-nya atau gimana? Coba dong, boleh kita mau dengar. Assalamualaikum. Videonya nggak kelihatan ya?
Oh iya, sebentar. Video call loh. Oh, pas banget loh. Wah, Ini ada Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ada Mbak Tiffany. Apa? Lagi di ulang tahun ya CNN, Pak. Iya, ini ada. Coba sambil Coba dikasih dong, lihat. kasih lihat juga. dong. Pak Ganjar, Iqbal di CNN. Nah, coba mungkin kasih lihat ke kamera. Coba. Ini Nah. ada kamera nih. Wah. Oke, ada Pak Ganjar loh di sini langsung. Bapak lagi di mana ini? Lagi di mana ya? Lagi acara apa ini? Ini CNN ulang tahun ya. Ucapin selamat dulu. Oh, CNN ulang tahun. Iya. Ulang tahun ke-8, Pak. Ke-8. Selamat ulang tahun buat CNN. Makin mengedukasi, makin memberikan berita yang berimbang, makin Amin. mencerdaskan. Amin. Pokoknya maju terus. Siap. Luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar. Ditunggu loh soalnya nanti ke studio CNN ya, Pak. Oke. Oke ya. Sekarang diwakili Alam. Kita suruh beli beli bawang tadi itu. Di bawah. Oke. Coba nih. Ayah ini tadi- ada Ayah sama mic ya. siapa? Sama Pokoknya ibu. lagi di CNN ya. Iya. Ayah lagi di mana ini? Habis beli bawang. Perjalanan kemana ya? Ayah bisa dengar suaranya? Jadi ikut-ikutan ayah deh jadinya manggilnya. Oh iya, lagi di jalan soalnya. Berarti ya udah ya. Lanjut nanti ya. Pak Ganjar, izin Pak, satu pertanyaan. Ini katanya hari ini Alam pertama kali ikut kampanye nemenin Bapak. Biasanya sih sendiri-sendiri, pisah, ya kan? Tapi tadi dia bilang semangat banget karena hidup itu seperti buku. Jadi kita yang menulis, kita yang isi itu pengalaman-pengalamannya. Kalau Bapak ngelihat sosok Alam itu gimana, Pak? Iya, jadi ini pertama kali kami berjalan bertiga. Karena biasanya jalannya sendiri-sendiri. Oke. Tapi Alam memang membawa warna sendiri. Saya juga terkejut karena saya tidak pernah mengajak dia. Tapi rasa-rasanya dia sudah 22 tahun, dia menentukan sikap dan rasanya dia ingin membantu ayahnya. Bikin saya terharu saja. Oke. Jadi ucapan ulang tahun juga nih. Penting ini. Jadi banyak pikiran-pikiran baru yang menginspirasi ayahnya sehingga dalam beberapa hal itu bisa kita absorb, bisa kita sedot menjadi sebuah program dengan perasaan ya, perasaan yang mewakili generasinya dia gitu. Oke. Pak Ganjar sekalian Pak Ganjar, ini kan Dengan pikiran-pikirannya. oke. Alam kan ulang tahun nih Pak Ganjar, apa nih harapan ke depannya untuk Alam? Oh ya, saya berharap anak saya si Alam ini menjadi anak yang mandiri, anak yang Amin. berdikari, anak yang siap menyelesaikan persoalan dengan independen sendiri. Oke. Dan itulah cara saya dulu, orang tua saya, maksud saya mendidik saya untuk menjadi anak mandiri dan tentu akan saya teruskan kepada Alam. Karena saya percaya dia mampu melakukan itu. Kalau Oke. kalau Alam masuk politik boleh nggak, Pak? Atau dipaksa Kenapa? masuk politik? Kalau masuk politik gitu. Alam masuk politik. Kenapa? Kalau Alam masuk politik, dunia politik. Didukung ya? Oh iya, saya memberikan kebebasan. Saya tidak pernah memaksakan. Kalau itu pilihannya dia, saya tidak akan bisa melarang. Dan saya tahu dia akan menapai tahapan-tahapan mana dulu. Karena anak ini suka tantangan, anak ini suka melalui proses. Dan dia bisa menikmati mana suasana yang membuat dia sukses dan berhasil. Dan dia bisa menerima ketika kemudian dia belum sukses begitu. Jadi saya orang yang tahu persis. Jadi soal pilihan saya berikan sepenuhnya pada dia. Oh. Oke. Matur suwun Pak Ganjar. Oke. Sehat-sehat selalu ya Bapak ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Oke, Ini nah. nggak disetting ya? Ini nggak disetting, ini Tiba-tiba langsung aja ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba ayah telepon ya. Tapi Fani, selain Alam ini ternyata kebetulan nih sudah datang juga ini. Kita bergeser. Ini Ada kalau yang misalnya cantik. Hai nah, Tia, ini dia sudah ada ya. putri dari Anies Baswedan, ada Bu Tiara Nisa Baswedan. Tiara, Kita sering sehat. ketemu ya. Thank you. Silakan Halo, ya, Bu, Tiara. di sini boleh Iqbal. silakan. Oke, ini akhirnya ya sudah ada 2 putra dan putri calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 nanti. Betul. Dan sekali lagi ya, kita Oke. juga sebelumnya sudah mencoba untuk mengundang putra dari calon presiden Prabowo Subianto, Mas Didit, namun belum bersedia karena satu dan lain hal untuk hadir dalam acara kita kali ini. Dan usai jeda kita masih akan kembali, kita masih akan seru-seruan, kita akan ngobrol bagaimana sih jadi atau rasanya jadi anak calon presiden, apakah mereka dapat privilege? Oke, selengkapnya usai jeda tetaplah bersama kami di 8 tahun CNN Indonesia Bright Up.
Masih bersama kami di 8 tahun CNN Indonesia Bright Up, dan sudah hadir masih bersama Alam, putra dari calon presiden Ganjar Pranowo, dan juga ada putri dari calon presiden Anies Baswedan yaitu Mutiara Anissa Baswedan, panggilannya adalah Tia. Oke Tia, tadi sebelum Tia datang udah ngobrol sedikit sama Alam. Jadi Alam ini baru ikut ayah tadi kampanye nemenin daerah Karawang, baru pertama kali. Jadi itu bentuk dukungan Alam untuk Pak Ganjar. Nah, apakah hal yang sama juga Tia lakukan kepada Abah? Iya. Iya, Jadi- kamu masuk dalam tim kampanye? Iya, aku gabung di tim substansi Abah. Jadi ikut ngasih masukan bersama dengan tim untuk misalnya visi misi, untuk debat, program gitu ke depannya. Jadi kesibukan aku selain keliling bareng Abah Mama, yaitu kerja di kantor riset. Oke, Bikin biasanya kalau materi-materi. misalnya keliling begitu bersama Abah sama Ibu begitu ya, itu apa pengalaman, ada nggak pengalaman menarik yang mungkin Tia dapatkan ketika pernah mengantar atau menemani Abah lagi kampanye? Jadi kalau lagi keliling sama Abah Mama itu, apa ya, susah dijelaskan gitu perasaannya. Kadang tuh perasaan merasakan semangat masyarakat di sekitar untuk pemilu, untuk perubahan, itu benar-benar berasa. Dan itu susah dijelaskan kalau misalnya kita nggak ikut langsung gitu, nggak ikut langsung merasakan di lapangan. Dan juga aku jadi di situ belajar banyak, nggak cuman misalnya dari kantor untuk substansinya, tapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Terus misalnya aku yang biasanya lebih sering di Jakarta, jadi tahu nih se-Indonesia tuh ya beda-beda gitu kan apa yang mereka perlukan. Terus misalnya kekhasannya mereka, tapi yang sama itu keramahannya. Masya Allah semuanya very kind, sangat baik dan open gitu untuk menerima kami. Berarti ini artinya Abah lagi kampanye gitu ya sekarang ya jadwalnya? Lagi muter atau lagi di mana Sekarang posisinya? kayaknya terakhir di Jakarta sih, Oh justru lagi di Lagi Jakarta di ya? Jakarta. nggak Terakhir lagi kali keluar ketemu kota? kapan? tadi pagi. Oh tadi pagi, oke. Oke, apakah ini juga susah dijelaskan? Kita kan berpikir kalau masyarakat umum gitu ya, mungkin ketika dulu jadi menteri gitu, enak banget ya anaknya menteri pasti dapat privilege, enak banget anaknya gubernur Jawa Tengah jadi privilege, gitu nggak? Kamu pernah mendapatkan Sebenarnya privilege itu? menurut aku privilege-nya lebih karena orang tua yang terbuka untuk diskusi gitu, bukan karena jabatannya. Jadi misalnya pas Abah jadi waktu itu Menteri Pendidikan, aku itu daftar SNMPTN undangan dan udah agak pede waktu itu. Ternyata nggak masuk. Jadi Pede karena Abah dulu menteri bukan, pendidikan. pede karena dikiranya kayak oh bisa lah masuk. Oke. Ternyata ya ternyata nggak dapet. Dan ya udah habis itu kata Abah udah belajar aja, ikut tes tertulis, ya kalau nggak dapet tahun depan daftar lagi gitu. Jadi privilege untuk apa ya, serba instan sih enggak, lebih ke privilege untuk belajar dari Mama dan Abah. Oke, tapi kalau Tia sendiri sama Abah itu sedekat apa sih? Apakah kalau ya tadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kalau laki-laki itu dengan sosok bapak itu kan agak ada sedikit ada barrier-nya, mungkin ada beberapa orang seperti itu ya, termasuk saya, walaupun akhirnya setelah bapak saya meninggal akhirnya saya merasakan kehilangan begitu ya. Tetapi kalau dari sosok Tia sendiri seperti apa kedekatannya dengan Abah? Bisa nggak kalau misalnya kalau misalnya Tia ada apa-apa gitu langsung hubungin Abah, langsung diangkat atau gimana? Seperti apa Bisa. gitu? Alhamdulillah. Jadi ini menurut aku ya privilege yang aku punya itu karena Abah itu sosok ayah yang selalu hadir. Walaupun Abah selalu sibuk, kegiatannya kan banyak ya. Iya, iya. Sama mungkin kayak Mas Alam ya. Tapi kalau perlu diskusi, kalau misalnya ada masalah, pasti bisa dihubungi. Kayak waktu Kalau itu, sekarang bisa ditelepon nggak kira-kira tuh? sekarang nggak tahu ya HP aku ada di. Oh, coba aku ambil HP-nya boleh ya? Izin ya? Ada kah? Ada nggak Saya kesana handphonenya? deh, ambil Kalau misalnya handphonenya, berbicara izin ya. soal Ini sosok challenge juga nih. orang tua yang memang punya kesibukan tersendiri begitu ya. Bagi Tia sendiri, apakah ini menjadi gangguan bagi Tia? Enggak sih, Abah selalu ngeluangin dan aku biasanya nungguin Abah pulang nih kalau malam. Sekarang jam 11, jam 12 ya tahu kan. Sama-sama sibuk, jadi nungguin Abah pulang, nungguin ceritanya Abah. Oh, nunggu ceritanya. Nunggu ceritanya. Abah suka Monggo. cerita begitu ya? Ini apakah cerita. Abah? Coba. Langsung. Ini terhubung udah langsung sama Abah? ditelepon? Oh ya, langsung. Oh Aku yang oke. telepon loh. Oh, oh ya, ini handphonenya Fadi. Waduh. Halo Abah. Oke, Coba coba ini kita arahin ke belum on cam nih.
Sebentar. Iya. Apakah? Kayaknya soalnya Pak Anies mungkin abis kampanye nih. Iya. Kayaknya Oh, tadi ya. sudah Pak Ganjar, sekarang kita Pak Anies, kita coba ya. Halo, Abah. Halo. Halo, boleh ke camnya? Coba ke kamera. Pak Anies, apa kabar? Coba. Apa nih nutupin? Kita tutupin. Kelihatan nggak? Bapak, Apa saya? Oh, dia. Alam. kita lagi di studio CNN, Pak. Undang Tia. Ada Alam juga, putra dari Pak Ganjar. Di ulang tahun Halo, CNN Assalamualaikum. Indonesia. Lagi ulang tahun ini. ke-8. Pak Anies. Mas Alamnya lagi ulang tahun ini. CNN juga. Oh, sama-sama sama CNN ini. Ulang tahun ya. Iya, terima kasih Panjang Om. umur. Wah, terima kasih. Sukses, berkah umurnya. Iya, terima kasih Om. Amin, amin. CNN juga katanya lagi ulang tahun Om. Iya, lagi ulang tahun. Ini mungkin kita banget butuh, ulang tahun. iya kita butuh ucapan nih dari Pak Anies buat CNN Indonesia ini. Terima kasih buat CNN. Udah terus jadi TV berita yang mencerahkan, balance, objektif. Selamat CNN, maju terus. Terima kasih Pak Anies. Ini kita memang sengaja menghadirkan putra dan putri dari calon presiden. Sama seperti pertanyaan saya tadi ke Mas Alam. Kalau Tia itu bagaimana sih kesehariannya di mata Abah gitu? Iya, kesehariannya anaknya disiplin, kemudian menyenangkan kalau di rumah, fun, terus dia bisa jadi apa ya, hub dari adik-adiknya semua. Dan kalau buat saya sendiri, dia itu yang selalu nungguin saya kalau pulang, walaupun pulangnya agak larut malam. Biasanya dia masih ada nyambut saya. Jadi selalu menyempatkan waktu untuk diskusi gitu ya Pak ya. Oke Pak, ini kan Tia juga ikut Bapak ya, ikut Abah untuk kampanye, ikut Ibu juga untuk keliling Indonesia untuk kampanye gitu. Kalau misalkan Tia tertarik terjun ke dunia politik, gimana tuh Pak? Atau mungkin ada Ya, dorongan gitu harus masuk politik ya dari Abah? enggak, tapi kalaupun iya jangan sekarang. Oh, kenapa tuh? Kenapa jangan sekarang? Butuh proses. Biar dia perkaya pengalaman dulu. Kan politik itu soal menjadi pengambil kebijakan ya. Dan pada fase ini kesempatan dia untuk lihat situasi di masyarakat, terlibat langsung baik di aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, profesional. Jadi pengalaman yang dipunyai itu cukup dulu, sehingga ketika nanti masuk ke dunia pengambilan kebijakan, dia datang dengan bawa bekal. Bekalnya apa? Bekal exposure, udah terekspos pada problem-problemnya masyarakat, tahu hal-hal yang perlu jadi dilakukan langkah gitu. Jadi jangan masuk ke politik tanpa bekal gitu. Bekal pengalaman di lapangan penting sekali. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Anies. Ditunggu kehadiran juga di studio CNN Indonesia ya Pak ya. Nanti kapan-kapan selalu main ke sini ya Pak ya. Terima kasih, sehat selalu Pak. Sukses ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak. Jadi Om, sehat-sehat. Bye, Abah. Memang ini luar biasa sekali. Ini saya takut dihujat sama netizen, Fani. Kenapa saya dihujat sama netizen? Karena yang tadi megang mic itu seorang Alam, bukan saya. Gimana ini kerjaan saya nanti ini? Atau gaji nih jadinya. Tapi enggak. Ini membuktikan kontestasi politik itu tidak perlu panas. Oke. Kita melihat orang-orang terdekat dari kontestan yang bertarung pun bisa sedekat ini saling membantu. Bahkan tadi Pak Anies kan say happy birthday Ya, to Alam, betul. Alam juga membantu. Itu yang kita pengen lihat itu ya, damainya Iya. Indonesia. Jangan damai sampai semua. nanti yang di atasnya semuanya damai, justru yang di bawahnya sebagai rakyat, sebagai netizen ini gontok-gontokan. Itu yang jangan sampai terjadi loh. Oke, nah setelah ini Tia dan juga Alam, kita masih ngomongin soal kontestasi politik ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal kontestasi politik itu kan ada kampanye hitam, ya kan. Terus ada juga fenomena golput yang kayaknya mungkin itu setiap pesta 5 tahunan itu jadi tantangan di setiap penyelenggaraan pemilu. Nah, mungkin sebagai representasi dari masing-masing capres, kita mau ajak Alam dan juga Tia untuk bisa kasih statement terkait pemilu damai kepada para penonton
para pemilih Indonesia untuk pemilu tahun 2024? Apalagi mereka sebagai perwakilan dari Gen Z begitu ya. Iya. Gen Z yang tentunya punya semangat persatuan dan kesatuan yang tinggi. Amin. Oke, gimana? Boleh kita dari Alam dulu? Oh iya, ini sebagai representasi capres. Iya, tapi jadi tapi Otomatis dari gaya, kalau bisa sambil berdiri, gayanya kalau bisa sambil berdiri. Gaya ayah. Waduh, gaya ayah. Nah, kalau gimana bisa tuh? sambil berdiri. Kalau ayah gitu Ada itu kan. nggak apa hairspray yang warna Waduh, putih? iya juga ya. Waduh, kenapa kita nggak siapin itu? Oke, Iya, kita kasih Mas, Bukan ini ya? tiga, ya betul. kita kasih waktu berapa menit nih? 1 Fani? menit aja cukup. 1 menit cukup ya. Satu Oke. Satu Panjang jam aja. juga boleh, kamu mau 1 jam di sini. boleh. Boleh. 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang ada di sana, anak muda, kita semua dihadapi oleh berbagai macam permasalahan dan juga berbagai macam cerita-cerita yang mungkin kita sering temukan dan juga sering kita bagikan ke satu sama lain. Dan cerita-cerita itu menjadi suatu keresahan, apakah ada hal yang perlu diperbaiki atau apakah terhadap hal yang perlu dilanjutkan. Dan di sini menjadi penting, karena untuk beberapa waktu ke depan kita akan dihadapi oleh berbagai macam hiruk-pikuk duniawi dan juga dinamika-dinamika yang akan terekspos kepada kita, dan informasi itu akan semakin banyak dan mungkin akan menjadi suatu distorsi belaka. Oleh karena itu penting sekali kita meningkatkan rasionalitas, meningkatkan objektivitas kita dalam memfilter informasi tersebut. Oleh karena itu, fakta itu harus terletak di atas. Di bawahnya itu adalah segalanya. Karena kita harus menaruh fakta di atasnya. Oleh karena itu janganlah kita mencaci maki, janganlah kita bermusuhan, hanya kita berbeda pilihan. Karena teman-teman, ini bukan tentang saya, bukan tentang Anda, tapi ini tentang Indonesia. Terima Oke. kasih. Kita kasih aplaus. Ini buat adalah Alam. curian ilmu yang didapat dari ayah kayaknya. Ya? Yang dari tadi saya ingat-ingat betul adalah waktu kata-kata buku. Kita itu hidup seperti buku yang harus ditulis. Jangan buku itu kosong aja begitu saja begitu. Itu yang menurut Alam. Yang Nanti membuat kamu saya tulis jadi, buku kamu sendiri ya. Saya akan bikin Tolong diary ya. khusus. Karena waktunya terbatas. Oh, iya, terbatas. Ini produsernya udah ngomel di Aduh, kuping pengennya lebih saya. panjang lagi Ayo nih, Fani. Gimana cepet-cepetan. ini? Aduh. Oke, nextnya boleh Tia. Silakan Tia. Kalau misalnya niruin Abah kayaknya ini ya, Gimana? tanda nomor Indonesia Oh. Forever. Oke, Oke, ke kamera 3, silakan. oke. Halo teman-teman yang Gen Z, milenial, dan semua masyarakat Indonesia. Pemilu ini adalah satu kesempatan untuk kita yang diberikan setiap 5 tahun untuk berefleksi ke belakang. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan menentukan apa yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi kita diberikan pilihan untuk membuat perubahan dan juga diberikan pilihan untuk memilih Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Mudah-mudahan kita pemilunya sukses, lancar, damai juga, dan selalu menjunjung tinggi persatuan. Karena perbedaan pendapat itu biasa dan itu justru baik dalam demokrasi. Menjadi pemegang kekuasaan ataupun oposisi dua-duanya baik saja. Dan terkait Black Campaign, insya Allah teman-teman bisa menyaring sendiri apa yang dibaca di sosial media dan juga menyaring apa yang dikatakan juga di sosial media. Karena untuk menjaga pemilu yang damai, kita juga satu sama lain harus damai. Dan mudah-mudahan siapapun yang terpilih, siapapun yang menjadi pemenang kontestasi politik ini, mudah-mudahan bisa membawa persatuan dan bisa membawa Indonesia berubah menjadi lebih baik lagi ke depannya dan membawa Indonesia adil makmur untuk semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima Luar kasih biasa. Tia. Silahkan kembali lagi. Dengan kata-kata yang sungguh luar Saya biasa. Memang takjub kalau loh. Umur 26 sama 22 dulu kemana ya? itu dia, biasanya saya masih main-main yang lain begitu ya. Lereng. Nggak kepikiran untuk bisa kata-katanya serapi itu, sehebat itu dari sosok seorang Alam dan juga sosok Tia. Waduh, ada spesial nih yang buat siapa nih yang ulang tahun ya? Tiana apa lagi? CNN. Oke. Terima kasih. Ini nggak jadi briefing ini. Oh, surprise ya.
Saya tiup ya lilinnya ya. Silakan, boleh Bismillahirrahmanirrahim. lilinnya. Mungkin sekalian kita bareng-bareng tiup Oh iya, lilinnya. oke. Ayo sekalian buat CNN juga ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, selamat ulang tahun untuk Alam dan CNN. Transmedia dan juga CNN Indonesia. Selamat ulang tahun Terima sekali kasih. lagi. Sebelum kita dadah-dadah sama Alam dan juga sama Tia, apa harapannya untuk CNN Indonesia di usianya yang ke-8 tahun? Dari Tia dulu. Oke. Untuk CNN, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan keluarga besar CNN sehat terus, Amin. bahagia terus, dan bisa menjaga marwah insan pers untuk mendukung pemilu damai dan juga Indonesia damai ke depannya. Amin. Alam? Semoga CNN tetap menjadi portal berita yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara faktual, akurat, dan juga independen. Karena kelihatannya dari sini setiap hari saya selalu baca CNN. Dan harapannya sampai tahun-tahun berikutnya juga seperti itu. Luar biasa, terharu loh. Di usia 8 tahun CNN Indonesia sudah menjadi yang terpercaya begitu ya. Betul. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Alam dan juga Tia. Kuenya Sukses boleh untuk dibawa lagi, Tia Alam. dan juga Alam ya. Mudah-mudahan selalu bisa memberikan menebar manfaat dan juga kebaikan dan juga menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ada di Indonesia ya. Oke, tapi memang ngomong-ngomong ini sedikit aja nih ya. Saya penasaran dengan kamera ini selalu dibawa kemana-mana nih kamera ya. Ini buat nunjukin POV-ku kalau aku setiap mendapat pengalaman baru, Mas. Wih, itu nanti akan dibuat dalam satu buku sepertinya ya. Nah, itu dilihat aja nanti. Kita lihat nantinya. Oke, Oke, baik. terima kasih teman-teman semuanya ya. Sampai Terima ketemu kasih lagi. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. kasih, Dan di terima tengah kasih. perayaan HUT ke-8, tahun CNN Indonesia juga turut bersimpati dan mengecam aksi serangan Israel di Gaza. Dan usai jeda kami akan berbincang dengan aktivis kemanusiaan Abdillah Onim dan juga orang tua relawan Mercy yang saat ini tengah berada di Gaza. Tetaplah bersama kami. You can dance, you can shout.